Baik, personal area network ya. Ini dalam konsep jaringan komputer. Nah, PAN ini wilayahnya sedikit sekali, hanya jangkauan beberapa meter saja ya. Nah, di sini untuk PAN ini dapat digunakan ya untuk komunikasi antara perangkat pribadi sendiri. Di samping itu, PAN merupakan jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi antar komputer perangkat, termasuk telepon dan asisten pribadi digital dekat dari satu orang. Jangkauan dari PAN biasanya hanya beberapa meter. Nah, itu yang perlu dipahami ya. Personal area jaringan kabel mungkin dengan komputer bus seperti USB dan firewire. Wireless personal area network juga dimungkinkan dengan teknologi jaringan seperti IRDA atau inframerah ya, Bluetooth, berarti kayak HP ke laptop kayak saya ini koneksinya menggunakan kabel atau menggunakan Bluetooth atau menggunakan wireless dan lain-lain. Kelebihan personal area network itu kontrol pada PAN dilakukan dengan otoritas pribadi atau dengan keinginan atau izin pribadi, izin kita sendiri, dan hanya digunakan untuk diri sendiri. Ini contohnya HP kalian dengan laptop kalian, kemudian kalian menggunakan alat-alat yang lain yang punya kalian sendiri, itu termasuk jaringan, tapi jaringannya PAN, personal area network. Jadi hanya dioperasikan oleh satu orang. Berikutnya LAN, local area network. Silakan dibuka halaman 6. Definisi LAN atau local area network merupakan sebuah konsep dari jaringan yang mempunyai jangkauan lokal. Berarti kalau di sini itu contohnya itu di lab komputer ini ya. Ini saya stop dulu. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ini adalah jaringan LAN. Nah, yang ada di lab ini ya. Nah, termasuk komputer-komputer yang ada di sini. Nah, ini merupakan jaringan LAN. Ya. Ini komputer-komputernya di sini, bisa lihat ya? Bisa. Nah, ini merupakan jaringan LAN. Nah, itu juga kabel-kabel itu ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya. Ini merupakan jaringan LAN. Termasuk alat-alat yang ada di sini, ada modem, ada UPS. Ini merupakan alat-alat pendukung dari jaringan lokal atau local area network. Ini ada switch merek Tenda yang berisi 16 port. Kemudian ada lagi switch yang berisi 8 port. Kemudian ada modem yang warna putih itu ya. Itu merupakan alat-alat jaringan. Ini ada lagi access point plus router. Ini juga yang putih ini ada routernya juga. Lalu, nggak kelihatan. Nah ini ya. Nah ini ada routernya juga. Bisa dilihat ya? Ya. Bisa. Ya. Ini adalah router plus modem plus wifi plus hub plus switch juga. Jadi alat putih ini mempunyai banyak sekali fungsi. Kemudian ini adalah switch. Nah, switch ini mempunyai 8 port. Kalau yang ini adalah tenda. Tenda ini mempunyai port 16. Nah, ini bisa digunakan untuk menghubungkan 16 kabel jaringan. Nah, kalau yang ini adalah jenis router plus access point. Yang ini. Terus yang alat yang hitam besar ini adalah pendukung untuk jaringan, yaitu yang namanya UPS, uninterrupted power supply. Jadi dia itu memasok listrik apabila terjadi mati lampu. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa kabel yang ada di sini itu dikontrol oleh satu alat
yang namanya switch. Nah, di sini. Ini mereknya The-Link switch ini. Jadi semua kabel terhubung ke jaringan ini dan mengontrol semua jaringan. Tiap satu komputer itu hanya boleh terhubung pada satu kabel di sini. Dan yang mengatur semua pergerakan data itu adalah alat ini, yaitu switch dengan merek The-Link. Nah, di sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8, berarti ini ada 16 port. Dan ada juga yang ada di sini alatnya. Nah, di sini ini juga mengatur jaringan yang ada di lab sini, di lab komputer sini. Jadi semua data larinya ke switch. Jadi kalau ada masalah jaringan, ini kita langsung cek pada bagian switchnya. Jadi seperti itu ya. Baik, itu tadi adalah beberapa alat yang ada di lab komputer yang menyatakan bahwa jaringan-jaringan tersebut adalah jaringan LAN. Bisa dengar suara saya? Bisa ya. Baik, saya lanjutkan. Untuk alat-alat LAN apa saja? Ini kita akan membahasnya. Dengan menggunakan berbagai perangkat jaringan yang cukup sederhana dan populer, seperti menggunakan kabel UTP ya, yang tadi kita ambil gambar di video itu adalah kabel UTP, unshielded twistor pair. Kemudian ada lagi hub, ada lagi switch, ada lagi router dan lain sebagainya. Contoh dari jaringan LAN seperti komputer-komputer yang saling terhubung di sekolah, di perusahaan, di warnet maupun antar rumah tangga yang masih mencakup wilayah LAN. Jadi kalau ada tetangga kalian pakai WiFi terus terhubung dengan rumah yang lain, itu masih kategori jaringan LAN. Jadi itulah yang dimaksud jaringan LAN. Pak, pakai WiFi? Ya, itu termasuk LAN, Mas Yan. Ya, jadi seperti itu. Keuntungan dari penggunaan jenis jaringan komputer LAN seperti itu lebih menghemat dalam pengeluaran biaya operasional, lebih hemat dalam penggunaan kabel, transfer data antar node atau titik ya, dan komputer lebih cepat karena mencakup wilayah yang sempit atau lokal dan tidak memerlukan operator telekomunikasi untuk membuat sebuah jaringan LAN ya. Kerugian dari penggunaan jenis jaringan LAN adalah cakupan wilayah jaringan lebih sempit, sehingga untuk berkomunikasi keluar jaringan menjadi lebih sulit dan area cakupan transfer data tidak begitu luas ya. Local area network adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah atau yang lebih kecil. Saat ini kebanyakan LAN berbasis pada teknologi IEEE 802.3 Ethernet menggunakan perangkat switch yang mempunyai kecepatan transfer data 10, 100 atau 1000 megabit per second. Selain teknologi Ethernet, saat ini teknologi 802.11b atau biasa disebut dengan Wi-Fi juga sering digunakan untuk membentuk LAN. Berbeda dengan jenis
dengan jaringan area luas atau wide area network, maka LAN mempunyai karakteristik sebagai berikut ya. A. Mempunyai kecepatan data yang lebih tinggi. B. Mempunyai wilayah jangkauan yang lebih sempit. C. Tidak membutuhkan jalur komunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi seperti IndiHome dan lain sebagainya. Loh Pak, di tetangga saya itu pakai IndiHome. Nah, yang dimaksud LAN itu adalah dari jaringan router alatnya yang ada di rumahnya orang tersebut ke HP kalian, itu adalah jaringan LAN. Tapi kalau dari alatnya itu ke IndiHome-nya, maka itu termasuk jaringan WAN. Jadi yang perlu dipahami itu ya. Pak, kemarin itu koneksi internetnya mati di tetangga saya, tetapi saya masih tetap terhubung ke hotspot yang ada di sana atau ke wifi yang ada di sana. Nah, yang saya maksudkan LAN itu adalah itu. Jadi pada saat internet mati dari Telkom, misalnya ya, gangguan dari Telkom, maka jaringan WAN-nya mati, tapi jaringan LAN-nya masih ada, gitu ya. Yang kedua, alat untuk membangun sebuah jaringan LAN atau local area network, yaitu yang pertama A. Router, itu tadi yang sudah kita tunjukkan ya, yang warnanya putih, antenanya 2 itu ya. Kemudian yang kedua switch. Switch itu yang tadi saya tunjukkan, ada yang 8 port, ada yang 16 port. Hub ini pilihan, kalau udah pakai switch tidak pakai hub, kalau udah pakai hub tidak pakai switch. Ini salah satu biasanya digunakan. Tapi untuk hub ini lebih lambat proses pengiriman datanya. Kalau switch itu jauh lebih cepat, sehingga jarang sekarang yang pakai hub, rata-rata kebanyakan pakai switch. Yang D itu adalah Ethernet card. Ini yang ada di komputernya atau ada di HP-nya. Ethernet kabel, ini adalah kabel yang digunakan. Tadi sudah kita ambil gambar ya. Modem ini untuk di sekolah kita, ini modemnya sudah tergabung dengan routernya, jadi sudah jadi satu. Kalau zaman dulu modem sendiri, router sendiri, wifi sendiri, hub sendiri. Tapi kalau sekarang ini sudah jadi satu. Modem, router, hub, wifi, itu switch udah jadi satu alat. Itu canggih sekali sekarang. Terus peralatan lain yaitu crimping tool, LAN tester, gunting, multimeter. Nah, ini akan saya tunjukkan untuk alat-alat yang saya sebutkan barusan. Nah, ini ya. Ini adalah crimping tool atau alat untuk mengkrimping. Jadi membuat jaringan kabel ini menggunakan alat ini. Nah, ini ya. Bisa dilihat ya. Ini adalah tang crimping atau crimping tool. Nah, di sini. Ini biasanya adalah alat untuk pengupas kabel. Terus ini adalah alat testernya. Nah, ini nanti kalau kalian praktek di sekolah, kalian nanti akan praktek ini nantinya. Nah, ini kedip-kedip ya. Nah, ini digunakan untuk ngetes kabel jaringan, apakah kabel jaringannya itu sudah terhubung dengan baik atau tidak. Kalau tidak terhubung dengan baik, maka apabila dipasang, maka jalur tetap terputus, tidak terhubung ya. Nanti kalian akan praktek menggunakan alat ini. Kemudian ini juga untuk membuat kabel jaringan yang mempunyai beberapa konektor. Untuk konektornya di sini ada, jadi bisa saya tunjukkan. Nah, ini adalah konektor yang nanti akan kita pakai, yaitu jenis RJ45. Konektornya ini ya. Nah, ini untuk kabel UTP-nya. Nah, ini yang sudah dikrimping. Di dalamnya ini ada 8 kabel yang harus dipotong lurus dan masuk dengan sempurna di konektor RJ45, lalu dikrimping agar tidak lepas dan bisa terhubung ke jaringan.
Nah, nanti untuk mengkrimping kabel seperti ini ada tekniknya sendiri yang nanti akan diajarkan. Seperti itu ya. Karena waktunya sudah mau habis, mungkin ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada. Baik, ini adalah peralatan yang nanti akan digunakan dalam membangun jaringan LAN. Salah satu contoh mudahnya jaringan LAN itu adalah yang ada di warnet. Jadi nanti kalian akan belajar membangun jaringan warnet. Nah, seperti ini kabelnya yang guntingnya yang nanti digunakan untuk motong kabelnya untuk kesempurnaan lurus tidaknya itu ya. Jadi itu beberapa peralatan yang nanti akan dipakai. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat.